Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Aries, di mana kamu yang saat ini sedang menyaksikan video juga terlibat di dalamnya. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk menarik energi antara Aries bersama dengan pasangannya yang lain, terlepas dari apa status hubungan mereka. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk membaca energi Aries bersama dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video. Namun sebelumnya di sini seperti biasa, mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika menyaksikan video ini. Baik ya, langsung saja kita mulai. Situasi relationship antara Aries dengan pasangannya yang lain dulu ya, untuk tertanggal 1 hingga 15 Mei 2022. Energi dalam hubungan mereka adalah Eight of Wands. Eight of Wands ini bercerita tentang energi yang terlalu sibuk gitu ya. Energi yang kayaknya ini banyak hal terjadi dalam hubungan mereka. Kita lihat dulu menuju kemana ini arahnya. Tarikan energi untuk pasangannya Aries dulu. Ya. Stuck, stop. Aku tidak mau, aku tidak bisa. Ini sudah menjadi sebuah keputusanku. Aku tidak mendukung apapun itu yang coba untuk kamu terapkan dalam hubungan kita. Nah, energi dari Ariesnya sendiri di sini. Oke. Kehilangan cinta di sana, aku nggak mau, gitu ya. Oke, ceritanya di sini sama-sama nggak mau ini merekanya. Terlalu random ya, energi dari hubungan mereka. Baik, akan gemuruh, akan riuh hubungannya, tapi ini riuh bukan dibanjiri oleh kasih sayang, oleh ucapan-ucapan mesra, tindakan-tindakan yang menunjukkan respect di sana, tidak. Tetapi ini hubungannya akan riuh, akan heboh dengan argumen-argumen, akan heboh dengan minimal di sini ya lonjakan dari ego. Lonjakan dari ego. Jadi sama-sama dalam posisi merasa benar dan untuk berjarak dan bahkan ingin mengakhiri hubungan. Nah, di sana ya. Tidak mungkin dengan energi yang seperti ini kemudian akan menyadari ada cinta dari satu sama lain. Tidak mungkin. Nah, tadi energi dari pasangan Aries ini, aku tidak bisa mengiyakan apapun itu ajakanmu padaku Aries. Nah, kita ada persyaratan, ada sebuah kondisi yang menurutku seperti itulah sebuah hubungan, namun kamu sebagai seseorang yang terlibat di dalamnya juga tidak mampu menyeimbangkan energiku. Ada isu yang cukup besar yang terjadi dalam hubungan mereka ini, ya ada persoalan di sini dan persoalan itu tak kunjung juga mendapatkan jalan keluarnya. Sehingga yang tadinya Aries berharap orang ini akan mampu menyelesaikan apapun itu yang terjadi dalam relationship mereka, ya harapan Aries itu kemudian di situ pupus, kemudian di situ harapan yang tidak kesampaian membuat Aries ini merasa kehilangan kasih sayangnya kepada pasangannya ini. Jadi kehilangan kasih sayang, kehilangan sentuhan-sentuhan mesra di sini. Nah kita ya, untuk membersamai Aries menjadi sebuah perkara yang lumayan rumit bagi pasangan Aries ini. Kondisi di 1 hingga 15 ada ego di sini yang tersentil ya, dan itu yang membuat pasangan Aries ini tidak akan mau berkompromi kepada Ariesnya. Ada adu keras di sini ya, adu keras. Nah, terutama adu keras ini disaksikan oleh pasangannya. Mungkin Aries tidak melakukan apapun dalam hubungan mereka, tetapi dianggap oleh pasangannya Aries ini, oh Aries, kamu nantangin aku. Oh, kalau kamu nantangin aku, hancur juga jadi. Nah, ujar-ujar yang kurang lebih seperti itu. Ya, oke, kita hancurkan saja hubungan ini. Apa masalahnya untukku?
Karena posisi sekarang rasa percaya diri yang lumayan besar ya ditunjukkan oleh pasangan Aries ini. Makanya tadi berkompromi dan mencari jalan tengah bukanlah sebuah tindakan yang akan ditempuh oleh pasangan Ariesnya. Nah gitu, apalagi kalau misalnya Aries ini memaksakan bahwa dia harus dapat menyetujui adanya kamu dalam kehidupan Aries, tentu saja itu menjadi sebuah hal yang mustahil ya bagi pasangannya Aries ini. Jadi dalam internal mereka berdua ini kelihatannya sangat-sangat goyang sekali, tidak ada di situ kesepakatan bersama ya, malah akan menempuh jalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tetapi begini, apakah betul-betul Aries ini tidak mencintai pasangannya? Saya rasa di situ tidak. Rasa-rasanya di sini sebenarnya cinta tuh masih ada, hanya saja rasa ego gitu ya. Rasa ego yang kemudian memudarkan cinta itu, membuat cinta itu seolah-olah tidak hadir di antara mereka berdua. Nah, seperti itu. Untuk mengiyakan ya, untuk mengiyakan Aries itu menjadi sebuah kesulitan ya bagi pasangan Aries ini, sulit banget. Jadi dengan sengaja dia akan membuat Aries ini merasa tidak nyaman. Ini pasangan Aries ini mari lihat lumayan keras ya, dia merasa bahwa dia harus berpendirian kuat ketika menjalin hubungan dengan Aries. Makanya tadi kompromi ya, mencari jalan tengah tentu saja tidak menjadi gambaran dari pasangan Aries ini, tidak mungkin gitu ya. Sehingga ketika dia mau saja di situ agak menurunkan sedikit hatinya ya, rendah hati maksudnya mari, jikalau saja pasangannya ini mau rendah hati, kayaknya hubungan mereka ini bakalan bisa jalan gitu. Nah tetapi kondisi untuk saat ini berpisah mungkin masih belum ya secara legal, apalagi kalau ini rumah tangga, secara legal belum jatuh di sini putusan dari pengadilan, atau bahkan ini tidak ada gugat-gugatan. Ini hanya sebuah dialektika dalam relationship mereka. Hanya saja keharmonisan itu ya, keharmonisan untuk momen saat ini menjadi sebuah hal yang jauh banget, sulit banget untuk mereka ciptakan, untuk mereka hadirkan dalam hubungan ini. Nah gitu, ini pasangannya bisa diam, tetapi dalam diam dia menunjukkan tindakan perlawanan. Nah makanya tadi Mari bilang dengan sengaja dia nanti akan bikin Aries ini serba salah, dia akan dengan sengaja membuat Aries ini merasa tidak betah. Nah kita tidak betah. Nah gitu ya, dia tahu bahwa Aries perasaannya akan sedikit tersentil apabila kejadian seperti ini ada. Nah justru dia akan melakukan itu, justru dia akan menciptakan kejadian itu gitu ya. Jadi konflik dalam diam ya, pura-pura di sini tidak ada masalah, tapi padahal terus-menerus mencoba menghidupkan perselisihan di antara mereka. Nah gitu. Sementara Ariesnya sendiri ya, dia juga tidak mampu menerima pasangannya ini seperti apa adanya pasangannya. Nah jadi tentu saja aura-aura perpecahan gitu ya, naga-naganya mereka bakalan agak sulit nanti melewati ini momen Lebaran sebentar lagi ya. Nah agak sulit di situ, kecuali kalau keduanya memang memanfaatkan momen Lebaran ini untuk maaf-maafan, nah gitu ya, untuk melempengkan apa yang pernah sudah terjadi dalam hubungan mereka, mau berbicara dengan dewasa di momen Lebaran yang sebentar lagi akan kita rayakan ya. Nah gitu. Tapi kalau soal perasaan hati, perasaan kasih sayang, sama-sama tidak akan menunjukkan di sini. Gitu ya. Yang satu bilang kalau aku tidak boleh kelihatan lemah di depannya kamu Aries. Nah gitu. Ariesnya sendiri, kok kamu bolak-balik mengabaikan aku ya?
Nah, pertanyaan seperti itu saya rasa akan hadir di benaknya Aries ini. Tidak bisa mampu nyaman, tidak bisa mampu menikmati di sini gitu ya. Nah, mumet sendiri jatuhnya karena menurut Aries dia sudah berusaha lumayan keras di sini. Dia sudah melakukan sesuatu yang dia rasa penting banget untuk membuat hubungan mereka ini terus berlangsung gitu. Nah, tapi posisi Mei awal kayaknya Aries itu kehabisan energi sekali ya, kehabisan energi banget di sini. Komunikasi di antara mereka berdua ini cenderung diam ya, cenderung sulit untuk berkata dari hati ke hati di sini. Bahkan Ariesnya dengan sengaja saya rasa juga nanti mancing-mancing ya, atau akan mudah terpancing oleh apapun itu yang dilakukan sama pasangannya. Nah gitu. Jadi Eight of Wands ini energinya cepat banget, kenceng, tetapi kencengnya ini menuju kepada memikirkan diri masing-masing daripada memikirkan kebersamaan mereka ini. Jadi mulai cuek di sini, mulai acuh, semakin abai. Nah di sana ya, menurut Aries tidak perlu apa-apa lagi harus dia lakukan untuk mengambil hati pasangannya, untuk mempertahankan hubungan mereka. Dibiarkan sajalah di situ goyang saja dulu gitu ya. Jadi hubungan mereka tidak menampakkan kestabilan di sini, tidak menampakkan kestabilan. Ketika melihat pasangannya, ya Aries ini cenderung nggak enak hati gitu, kayak ada sesuatu yang terpendam namun tidak mampu untuk dirilis di sini, ya tidak mampu untuk dirilis. Jadi gambarannya dia, gambaran Aries selama ini tentang pasangannya, sosok seseorang yang luar biasa karena ada di situ kartu The Empress gitu ya, yang tadinya dia memuja-muja pasangannya ini, kemudian dianggap pun tidak untuk awal 15 hari di awal Mei ini ya. Dipuja-puja pun tidak, dianggap pun tidak. Nah gitu ya. Jadi ini lebih memilih untuk agak berjauhan dulu ya, mereka ini agak berjauhan dulu. Hati ke hati itu jauh dulu di sini. Tidak mau ngomong, atau ketika ada ngomong kecenderungannya itu lebih ngomongin aku gitu ya. Lebih ngomongin aku bisa kok tanpa kamu gitu. Contohnya, aku nggak bakal mati kok tanpa kamu. Nah di sana ya, terutama energi dari pasangannya Aries yang seperti itu. Keakuannya lagi tinggi-tingginya ini, lagi besar-besarnya ini keakuannya. Dan Aries melihat gelagat dari pasangannya ini semakin tidak enak hati, dan kemudian menolak untuk menolak untuk menerima keadaan atau gambaran dari partnernya. Jadi lagi nggak baik-baik saja hubungan mereka ya, lebih banyak cekcok, ribut, dan bahkan kalau nggak bisa kontrol emosi, ini bisa justru nanti menyakiti, semakin menyakiti. Karena persoalan yang lama saja, apapun itu persoalan yang hadir di mereka masih belum dapat titik temunya, gitu ya. Tidak mampu untuk mengkontrol emosi, justru nanti akan menambah persoalan dan permasalahan. Tapi itu bisa itu memang akan selesai dengan cepat ya. Kalau Mari rasa ini sudah hampir-hampir di ujungnya, di ujung. Untuk kayaknya masih bisa rekonsiliasi tuh, masih bisa baikan itu mereka kayaknya. Lebih cenderung besar energinya membaik daripada semakin memburuk. Oke baik, sekarang kita masuk ke energi antara Aries dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video. Terlepas dari apa status hubungan kalian.
Ya, ada lautan emosi yang tak tertahankan di sini, rasa cemburu yang lumayan mengganggu ya. Oke. Tidak mampu ya, bilang nggak mampu. Lebih di situ. Baik, energi dari Aries untuk kamu. Iya, oh kalau sama kamu tuh jalan, nggak ada masalah kalau dengan kamu ya, jalan terus dia nih. Oke, bagus ini energi Aries ke kamu. Walaupun mereka lagi ribut di sana, lagi nggak enak hati di sana, tapi energi Aries ke kamu tuh cenderungnya bagus ya. Walaupun barangkali tidak terlalu intens, apalagi kalau ternyata kamu adalah orang ketiga, ya tidak terlalu intens. Kelihatannya di sini Aries akan lebih sibuk untuk bekerja, cari duit gitu ya. Tapi tetap kok mikirin kamu, bagus di sini. Ya, kamu lebih mencoba menjaga kondusif ya hubungan kalian kemarin. Ada yang berubah dari kamu. Oke, iya ya, pelan-pelan kamu sedang menata dirimu. Kamu pelan-pelan sedang menata hidupmu. Nah, kita ya. Aries ini puas banget dengan kamu ya. Karena kamu pandai sekali di sini, mari lihat, untuk menjaga ritme hubungan kalian. Sebenarnya kamu bisa saja mudah tersulut emosinya kamu, amarahnya kamu, mudah tersulut di sini. Ya. Tetapi belakangan hari sebelum Mei kamu agak coba menekan gitu ya. Kamu agak coba untuk menekan emosinya kamu, maksudnya mari. Biar hubungan kalian tidak semakin rumit, tidak semakin ruwet di situ. Ya, ada nggak enak hati juga secara komunikasi, bisa kalian ini agak sedikit menajam ya komunikasinya. Maksudnya menajamnya mungkin ada sedikit salah paham, ada sedikit menyinggung perasaan, entah itu kamu yang menyinggung perasaan Aries atau Aries yang justru menyinggung perasaan kamu. Gitu ya. Tetapi pada akhirnya semua akan baik-baik saja di sini. Oke. Tidak terlalu banyak dramanya, terutama dari kamu tadi ya. Kamu kayaknya ingin terjadi perubahan. Kamu tidak mau stuck di sini. Kamu sedang merancang hidupnya kamu, gitu ya. Sedang mengumpulkan kekuatan dan keberanian untuk keluar dari circle Aries ini, mulai mencoba untuk berani ya, menumbuhkan keberanian untuk apapun itu. Maksudnya mari kan kamu di sini nggak mau stuck terhadap Aries ya. Ada rancangan-rancangannya kamu, entah apa itu mode rancangannya kamu ya. Ada sesuatu yang ingin kamu tuju, yang dari sekarang itu sudah kamu coba bangun ya. Kamu menguatkan hatimu untuk melangkah berikutnya, karena mulai kamu memikirkan dirinya kamu di sini. Mulai memikirkan yang tadinya ada beberapa hal yang tidak berani untuk kamu perjuangkan. Misalnya gini, tadinya kamu ingin memperjuangkan Aries, tapi tadi kamu tuh agak ragu-ragu, belum total. Nah, kali ini di awal Mei ini kamu agak lebih mencoba berani memperjuangkan Aries. Atau kamu yang tadinya tidak berani melangkah membangun hidupnya kamu tanpa Aries, Mei ini menjadi titik balik bagi dirimu. Kamu sudah mencoba untuk membangun pondasi bagi hidup kamu sendiri. Di sini energinya memang tidak spontan, energinya aplikasinya memang tidak sebegitu cepatnya, tetapi langkah kecil ya, baby step. Nah, itu nanti yang akan kamu lakukan di sini. Kamu mari rasa agak mulai mencoba menghadirkan kestabilan minimal bagi diri kamu sendiri. Kayak yang kontrol emosi, kontrol harapan, kontrol kemauan, nah gitu ya. Mulai pelan-pelan
sedang kamu tata di sini hidupnya kamu. Nah, terhadap Aries ini, saya rasa kamu tuh tidak akan selalu nice. Ada beberapa momen sepertinya agak keras kamunya di situ, gitu ya. Tapi kerasnya kamu itu bukan untuk merusak. Ya, sebenarnya bukan untuk merusak siapapun di sini, bukan untuk menyakiti siapapun di sini. Namun kamu rasa kerasnya kamu itu harus kamu tunjukkan kepada dirinya kamu dan kepada Aries untuk memotivasi. Mungkin memang agak keras, agak tajam kritiknya, agak tajam kata-katanya, tapi di balik itu semua ada kebaikan yang sebenarnya sedang coba kamu ciptakan di sini. Nah, Ariesnya sendiri ketika dengan kamu di situ dia lumayan berusaha banget ya. Misalnya mau ketemu sama kamu itu mesti curi-curi waktu. Nah, tetapi dia tetap lakukan, dan sampai sepanjang ini hubungan kalian ada rasa puas di situ. Merasa pertumbuhan dari hubungan kalian ini sesuai dengan harapan dari Aries. Nah, di sana ya. Tapi kalau untuk benar-benar setia sama kamu, memang di sini energinya masih belum. Namun untuk meninggalkan kamu sama sekali tidak terfikir. Ingin mengakhiri hubungan dengan kamu sama sekali tidak terfikir oleh Aries. Mungkin kamu yang tidak puas ya, makanya kamu bilang harus ada sebuah perubahan besar yang kamu lakukan terhadap dirinya kamu sehingga berimpact kepada hubungan kamu dengan Aries ini. Gitu ya, kamu yang agak kurang puas dengan apapun yang kamu terima dari Aries, namun berbanding terbalik dengan Aries yang terus mencoba terjadi pertumbuhan baik dalam hubungan kalian. Jadi ibaratnya kalau kamu diselingkuhin ya, ternyata kamu adalah istri, suami ataupun pacar, tapi posisinya kamu orang yang diduakan oleh Aries. Walaupun dia menduakan kamu, walaupun dia menyelingkuhin kamu, bukan berarti bahwa hubungan ini tidaklah lagi berarti bagi dia ya. Bukan seperti itu, sangat amat berarti. Ya, sangat amat berarti di sana. Entah itu karena dorongan hasrat saja dia kemudian menyelingkuhin kamu gitu. Ya, pastilah banyak alasan di sana. Namun kamu diselingkuhin atau kamu dijadikan selingkuhan, Aries akan memperlakukan kamu dengan sepantas-pantasnya, ya. Dia akan perlakukan kamu sebaik-baiknya kemampuan yang bisa dia lakukan di sini. Terlepas dari apakah kamu puas, apakah kamu bisa nyaman, apakah kamu bisa merasa aman, tidak was-was, itu dikembalikan lagi ke kamu. Tapi secara tindakan, secara niatan, secara upaya bahkan di sini, energi Aries kalau mari lihat lumayan positif. Ya, lumayan positif terhadap kamu. Energi the strength di sana boleh jadi kamu yang agak sedikit merasa sulit ya. Mungkin ada rasa pesimisnya kamu juga. Apakah bisa kamu ini dengan Aries? Mungkin kamu melihat Aries ini adalah sosok seseorang yang tanda kutip berharga gitu ya. Sosok seseorang yang jauh dari jangkauannya kamu rasa. Nah, itu kadang-kadang perasaan dan pikiran yang gelisah gitu ya. Aku mampu nggak nih dengan Aries? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu saya rasa lumayan mengganggu kamu ya. Bagaimana masa depanku dengan Aries gitu. Kok kelihatannya di sini tidak pasti banget. Nah, makanya untuk di momen awal Mei ini
kamu mencoba untuk meletakkan sebuah kepastian dalam hidupnya kamu, dan itu berkat dari upayanya kamu sendiri. Nah, oke ya. Baik, pembacaan kita ini dipengaruhi oleh energi dari Sagittarius, Leo, Aries, itu ada Scorpio, kenceng energinya ya. Kemudian ada energi dari Gemini, Aries juga kenceng, Taurus, Virgo, Capricorn, energi Virgo, energi Sagittarius, energi Aries, Gemini, kemudian energi Leo, Scorpio, ya itu yang paling mendominasi kali ini. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.